Perkenalkan, nama saya Inai Dwinanda, selaku perwakilan dari Paxel dan juga moderator di acara hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara seri webinar UMKM Menyongsong 2023 Harapan dan juga Tantangan. Ya. Webinar kita kali ini merupakan webinar kedua dari rangkaian webinar yang akan terus ada sampai beberapa bulan ke depan, yang merupakan kolaborasi Paxel dengan BBB juga, atau komunitas berbagi bersama berkembang. Jadi tentunya antara dua entitas ini gitu ya, baik Paxel maupun BBB, keduanya adalah dua brand atau dua pihak yang sama-sama berkomitmen untuk sama-sama memajukan UMKM di Indonesia. Salah satunya tentunya melalui rangkaian webinar, di mana kalau kemarin kita sudah bahas, bukan kemarin sih ya, beberapa minggu yang lalu, hampir 2 minggu lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana cara menentukan HPP atau harga pokok produk gitu ya. Dan juga hari ini kita lanjutkan tentang bagaimana sih cara tips mengatasi besarnya ongkir penjualan online. Ke depan masih ada banyak lagi topik-topik seru lainnya yang wajib untuk Anda ikuti, terutama jika Anda adalah pelaku usaha ya. Jadi pastikan untuk follow terus semua channel-channel komunikasinya Paxel maupun BBB, karena informasinya pun akan terus diupdate secara berkala. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tips atasi besarnya ongkir penjualan online, hari ini kita kedatangan dua narasumber istimewa sekali nih. Yang pertama saya ingin menyapa Bapak Wahyu Prihantono, selaku co-founder dari ituide.id dan juga trainer TA Kominfo tahun 2022. Halo, selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore, Mbak. Halo, terima kasih sudah mau bergabung dan berbagi ilmunya nih ya hari ini ya. Siap, siap. Siap, nanti kita akan ngobrol banyak mengenai pengalamannya Pak Wahyu sebagai co-founder ituide.id dan juga trainer Telkominfo nih, dan juga apa sih insight-insightnya yang perlu diketahui mengenai mengatasi besarnya ongkir di penjualan online. Yang kedua saya ingin menyapa Pak Riki Ramadan. Selamat sore Pak Riki. Halo. Selamat sore. Pak Riki. Ya, selamat sore Pak Riki selaku owner dari Trira.indo. Nah, Pak Riki kasih dong bocorannya. Trira.indo ini apa sih Pak sebenarnya nih? Untuk Trira.indo sendiri nanti insya Allah di slide-nya ada kok, Bu. Nanti Oh, ada penjelasannya ya. Jadi langsung aja nanti kita biar surprise dulu, biar makin penasaran. Siap. Saya juga ingin mengingatkan lagi untuk rekan-rekan peserta webinar kali ini untuk memastikan sudah merename nama Anda ya, karena saya lihat di beberapa peserta di sini tertulis masih atas nama Pak Budi Wibowo ya, yang mana Pak Budi beliau ini adalah perwakilan dari BBB. Jadi pastikan nama Anda sudah diganti, karena siapa tahu nanti Anda terpilih sebagai peserta yang mendapatkan hadiah spesial dari Trira.indo maupun dari Paxel. Jadi nanti jangan sampai salah nama, nanti hadiahnya setelah nyampenya ya, takutnya seperti itu gitu. Dan sambil menunggu yang lain datang juga, kita langsung saja mulai ya. Mungkin bisa diingatkan juga untuk rekan-rekannya yang masih belum hadir karena masih mengerjakan hal lainnya, mungkin untuk pastikan segera bergabung di webinar kita, karena banyak ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat bersama-sama di hari ini. Saya ingin memastikan juga Anda semua nanti jangan lupa untuk pastikan isi form absen yang akan di-share oleh tim admin kami sore hari ini. Ada link absen maupun nanti link survei untuk masukan kami ke depannya lagi ya. Jadi nanti pastikan jangan ketinggalan untuk isi keduanya. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung masuk ke konten kita kali ini yang akan dimulai oleh Pak Wahyu dulu ya Pak ya. Oke, ya Mbak. Siap, oke. Silakan Pak Wahyu, tempat dan waktunya dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya ya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, makasih Mbak Inayu untuk kesempatannya. Sore ini saya akan berbagi mengenai apa yang pernah saya geluti selama ini juga sampai sekarang. Mungkin biar ini saya langsung share screen aja ya. Kelihatan ya? Aman Pak, kelihatan. Oke, sore ini saya mau sharing tentang jasa logistik, memilih jasa logistik sesuai dengan kategori produk teman-teman UKM.
Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semua. Ya, ini saya sedikit mengutip. eh, Biasanya kalau di teman-teman UKM itu kita ada slogan tak kenal maka tak ada orderan, Mbak. Jadi kita kayak saya perlu kenalan dulu biar ada orderan nantinya. Nah, ini sedikit profil saya. Jadi benar yang disampaikan Mbak Inayu tadi, saya selaku co-founder dari ituide.id, itu bergerak di bidang kontraktor internet advertising. Jadi kesibukan saya setiap hari yaitu ngurusin desain-desain interior, terutama yang berhubungan dengan display-display yang ada di mall-mall. Ya, jadi kalau teman-teman biasanya yang cewek-cewek biasa belanja di modern market kayak Carrefour zaman dulu, terus Giant kayak gitu ya. Kalau sekarang masih ada Transmart itu, kalau produk-produk semacam kayak Olay, Pond's, kosmetik itu displaynya saya yang bikin biasanya. Itu yang bergeraknya di dua seperti itu. Terus saya juga ada bisnis F&B yang dimana juga 80% ini online semuanya. Jadi itu ada di saya di Instagram jadi kepoin itu di Caca Resbol. Nah, selebihnya ya itu juga saya juga pernah tahun kemarin sebagai trainer di Kominfo mendampingi teman-teman ex pekerja migran atau ex TKI yang balik ke Indonesia untuk memulai usahanya. Jadi jangan sampai udah susah-susah cari apa cuan di luar negeri, baliknya malah habis, nggak jelas, dibikinkan usaha ya. Kebetulan saya yang dampingin mereka. Tuh. Itu sedikit tentang saya. Monggo kalau mau dikepo-kepo silakan. Itulah sesuai tema sore ini. Kalau memilih jasa logistik yang tepat buat teman-teman UKM, kita kan nggak lepas dari cara berjualannya. Jadi jualan kalau 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu teman-teman masih masih ini ya masih berkecimpung di dua media yaitu offline dan online dan cenderung di offline-nya yang lebih besar. Tapi semenjak pandemi kemarin penjualan melalui online itu sangat tinggi sekali. Lah, gimana aja teman-teman jualan online itu? Ya, ini kita kalau saya kategorikan itu ada 4, yaitu ada di marketplace yang dimana contohnya ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, dan banyak lagi yang lainnya yaitu marketplace. Terus ada lagi media yang lain selain marketplace ada social commerce. Jadi kalau dulu sosial media itu hanya untuk kita ya posting foto, posting video kayak gitu, terus kadang-kadang nulis artikel kayak gitu ya. Itu sekarang kayak Instagram, Facebook ya, terus yang terbaru juga ada TikTok itu memfasilitasi ada namanya untuk shopper-shopper. Jadi buat teman-teman online shop bisa jualan di sana. Dulu memang murni hanya untuk bersosial. Sekarang dari sosial media sendiri memfasilitasi untuk teman-teman online shop. Ya, termasuk juga WA. WhatsApp ini dulu hanya WhatsApp pribadi, sekarang ada WhatsApp bisnis yang dimana teman-teman bisa memanfaatkan di sana ada fitur-fitur. Tapi yang jelas sore ini kita nggak bahas tentang tips dan trik jualannya di masing-masing media ini ya. Terus yang ketiga, media jualan online itu ada di website ya terserah. Nah, teman-teman mau pakai domain.com atau .id seperti saya atau .net atau ada yang lainnya itu juga bisa dibuat media untuk berjualan online. Dan yang paling terbaru lagi mungkin beberapa teman-teman ada yang belum ini ya belum aware atau apa sih yang disebut omnichannel. Nah, sekarang itu lagi ada nanti mungkin lebih detailnya Miki nanti akan menjelaskan. Omnichannel itu semua channel penjualan itu sudah ada yang sudah dihandle sama agensi. Jadi semacam ada kayak satu tim yang dimana menawarkan ke teman-teman, semisal saya ini jualan kosmetik, saya ditawarin sama mereka, Pak Wahyu, kita bantu jualkan, kita atur penjualan online-nya, Pak Wahyu fokus produksi aja. Itu lagi tren saat ini. Itu. Oke, lanjutnya ini. Dari situ kita sudah mengetahui media jualan online di mana aja. Nah, kita kategorikan ternyata 3 pilar pengembangan bisnis online itu
nggak jauh-jauh, yaitu tadi platform ya. Platform itu media jualannya tadi, entah mau jualannya di marketplace, di social commerce, atau yang website atau yang lainnya tadi, yang di omnichannel, itu platform saya sebutnya. Terus yang kedua, itu pilar berikutnya untuk pengembangan online, itu packaging. Jadi jualannya bagus, tapi kalau packagingnya nggak menunjang, bisa jadi malah nggak ada repeat order. Nah, kalau packagingnya bagus, mereka pembeli tertarik, beli pertama cocok, barangnya bagus, nyampainya juga sesuai. Nah, dia insya Allah akan ada order repeat berikutnya. Nah, untuk yang pilar berikutnya, yang terakhir itu ada logistik. Nah, logistik ini sangat menunjang sekali saat ini. Jadi beberapa buyer atau pembeli jualan online itu nuntutnya sekarang bukan hanya kecepatan hitungan hari, nah, bahkan sekarang yang lagi tren hitungan per jam ya. Itulah jasa logistik ini, kalau zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu jasa logistiknya itu cenderung ya udah yang penting murah gitu. Nah, tapi nggak bisa di tracking. Nah, saat ini hampir semua jasa logistik bisa di tracking. Seperti itu. Nah, kalau sudah tahu platformnya, terus pilar-pilar yang utama pengembangan, kita harus memahami teman-teman ini produknya di mana, di kategori apa aja. Ya. Ini ada beberapa kategori yang sudah saya akan kategorikan, yang rata-rata dijual secara online. Ya. Nah, lebih mudahnya ini. Jadi yang pertama saya bahas di makanan minuman ya. Ini pada umumnya teman-teman UKM paling bawahnya ini makanan sama minuman. Itu contohnya kue kering, kue basah, terus frozen atau yang lain-lainnya yang ready to eat, itu juga yang kayak yang sekarang lagi tren kan ada di Shopee Food, GoFood kayak gitu. Itu juga kita harus memikirkan. Nah, disarankan kalau teman-teman produknya makanan minuman, itu saya menyarankan pakai layanan, cari logistik yang melayani Sunday next, atau yang next day, yang besok sampai, pesan hari ini Jumat, Sabtunya nyampe. Nah, atau yang paling cepat lagi yang instan kurir, order jam 3 sore gini, jam 5 sudah sampai, atau syukur-syukur jam 4 sudah nyampe, itu ada. Jadi kayak parcel ini terutama ya, parcel ini juga sudah ada beberapa layanan Sunday maupun next day ini ada. Dan nanti mungkin monggo teman-teman yang sudah yang nyimak hari ini sore ini, kalau ada pertanyaan nanti langsung di ini ya Mbak Inayu ya, langsung ditimpali sama tim Paksel ya. Iya, nanti kita ada sesinya sendiri untuk Q&A ya. Siap. Nanti Oke. dicatat dulu. Jadi itu nanti bisa monggo silakan teman-teman di kolom chat tanya aja, dari teman-teman Paksel nanti ada layanannya apa aja, termasuk instan kurir juga ada ini kan. Itu. Yang berikutnya, kategori berikutnya rata-rata adalah alat rumah tangga. Ya, contohnya apa? Sapu, alat dapur, piring, dan lain-lain. Nah, disarankan itu cari layanan logistik yang mengcover asuransi. Jadi, semisal contoh nih, dulu saya pernah nih, saya jualan online sampai sekarang sih masih jualan, tapi tinggal produknya nggak sebanyak variasinya dulu. Dulu saya jualan sapu taman, ya sapu lidi itu saya kirimnya ke Sumatera, dari Surabaya saya kirim ke Sumatera. Itu sampai sana ada yang patah kayak gitu. Jadi saya harus memikirkan gimana caranya yang ini, cari jasa ekspedisi yang mengcover asuransi. Tuh. Terus kategori berikutnya fashion. Nah ini kategori tertinggi kedua setelah makanan sama minuman di teman-teman UKM. Jadi yang fashion itu ya pada umumnya baju, celana, topi, gelang, atau aksesoris yang lainnya ya, yang menunjang fashionable-nya itu. Nah, kalau memilih jasa logistik, contohnya apa yang fashion? Nah, kami menyarankan memilih jasa logistik yang melayani dengan hitungan normal. Misal beratnya tidak sampai 1 kilo. Gimana ya solusinya? Semisal saya jualan gelang ini, nanti Mas Riki lebih memahami karena produknya juga aksesoris ini. Nanti, nah produknya nggak sampai 1 kilo kan, cuma 250 kilo 250 gram. Nah, jadi itu bagaimana bisa tidak membebani teman-teman pembeli. Nah, itu nyari jasa logistik yang hitungannya bukan 1 kilo. Nah, karena ada beberapa jasa logistik itu yang hitungnya 1,05, itu sudah masuk hitungan gram kilo berikutnya. Jadi kita akan dicas di,
kilogram berikutnya jadi 2 kilo. Jadi semisal kalau kita mau ngirim semisal baju gitu ya, baju kan nggak sampai 1 kilo itu kalau yang tipis-tipis itu. Nah itu ditimbang cuma 500 gram. Nah kalau ternyata beli 2 itu ternyata sama covernya 1,2 ya 1,2 ya. Itu kadang ada beberapa jasa logistik itu yang menghitung udah 2 kilo. Nah ini sebelum mengirim coba ditanyakan dulu. Gitu. Nah kategori berikutnya teman-teman ini yang produknya mungkin elektronik. Elektronik ini jarang sekali ya, kecuali ada beberapa online shop yang memang fokus di jualan elektronik. Biasanya rata-rata jualannya di marketplace. Itu contoh handphone, televisi, kamera, CCTV, kayak gitu, atau yang lainnya. Ya, kami menyarankan memilih jasa logistik yang cover asuransi juga, seperti halnya alat rumah tangga tadi. Nah, yang kategori berikutnya furniture atau handicraft. Ya, contohnya apa? Contohnya kursi, guci, lukisan. Nah, sama seperti yang alat rumah tangga, elektronik, cari yang cover asuransi. Tapi kami menyarankan kalau seperti ini memilih yang layanan kargo. Jadi biayanya nggak terlalu besar. Dulu saya pernah ngirim bingkai foto. Nah ini teman-teman packingnya harus benar-benar harus aman ya. Bingkai foto kalau pada umumnya kan ada kacanya. Nah ini kacanya harus dipisah. Nanti detailnya saya di slide berikutnya saya jelaskan. Oke ini saya menganggap kemasan itu adalah sales rahasia. Jadi bayangin di slide ini kan ada di layar kan ada. Ini saya beli baju ya. Menarik nih. Saya beli baju ternyata kemasannya bisa sekaligus digunakan sebagai hanger atau gantungan baju ya. Jadi semisal kita sebagai traveler atau backpacker kita pergi-pergi. Ya kadang-kadang ada beberapa penginapan atau tempat yang kita ini atau waktu camping kayak gitu ya itu nggak ada hangernya. Kita bisa nih menghemat space tas itu dengan cara seperti ini. Nah, ini digunakan. Ini sales. Kalau kita nerima kemasan seperti ini kan menarik sehingga orang untuk merangsang untuk beli lagi semakin tinggi. Nah, itu. Jadi kita menyimpulkan kemasan adalah sales rahasia. Nah, ini dalam pengemasan kenali karakter produk Anda. Nah, ini contohnya apa? Mungkin teman-teman ya ini akan habis ini kan Lebaran. Biasanya produk-produk makanan kering ini paling banyak dijual secara online. Nah ini teman-teman harus paham karakter kue kering. Nah kue kering itu kan kalau dikirim biasanya nyampe tujuan ada yang pecah. Jadi yang terjadi bukan kue keringnya, malah apa ya pecahan. Jadi udah barangnya nggak berbentuk bulat atau yang lucu-lucu kayak gitu itu malah udah hancur jadi udah kue hancur jadinya. Nah, itu jadi selain benar ukuran pahami juga bentuk produk Anda. Jadi contohnya ini kalau yang di minimarket itu kan ada kayak Monde ya atau Oreo itu kan eh, kemasannya gede banget tapi isinya cuma kecil dan di situ ada space-nya. Nah ini di monitor di layar ini ada beberapa contoh kue kering, kemasan kue kering. Jadi antara barangnya dengan kemasannya itu lebih besar kemasannya. Tapi orang menerima tuh wah bener bagus nih, apalagi yang mengandalkan bentuk-bentuk yang lucu, bentuk karakter gitu. Itu jangan sampai nyampe di sana ada karakternya udah nggak berbentuk gitu. Tuh. Nah ini beberapa contoh sesuai kategori eh, yang pernah saya kirim barang-barangnya. Nah, itu contoh di peralatan rumah tangga. Nah, ini kemasannya ya saya seperti ini. Jadi di kardus dulu namanya. Jadi dulu saya juga jualan alat rumah tangga, misal kayak saringan teh kayak gitu ya, saringan teh, saringan kopi gitu. Itu kan ada handle-nya ya. Jadi handle-nya itu bagaimana kemasannya biar nggak patah. Jadi saya kardus dulu, kasih wrapping, nah itu. Nah, ini yang tengah ini sapu lidi. Sapu lidi ini kalau kirimannya banyak ya udah saya kemas seperti ini aja. Nyampe sana sih aman-aman aja nih nggak pernah. Ini jumlahnya waktu itu 500 biji. Jadi
masing-masing sekitar 25 sampai 30 pieces sapu itu, sapu taman. Ini. Terus kalau elektronik itu di packing ya, di packing kayu kami sarankan packingnya harus benar-benar kuat. Jadi pastikan pengemasan kuat dan aman. Jika perlu di wrapping. Nah ini yang pakaian standar ya. Pakaian itu bisa langsung dikemas dalam plastik aja udah aman karena meskipun dibanting-banting nggak akan berubah berubah bentuk ya sesuai ya itu kalau yang ngirimnya celana ya sampai di tujuan juga celana juga itu kecuali kalau dibongkar diganti itu beda lagi. Nah, bagaimana cara menghitung paket? Nah, ini rumusannya. Rata-rata di jasa ekspedisi itu cara menghitungnya acuannya kotak. Jadi box dalam bentuk kotak. Meskipun bentuknya nggak beraturan. Sebentar kayak ini tadi ya sapu lidi. Sapu lidi ini kan nggak berbentuk bentuknya nggak beraturan seperti yang kotak-kotak seperti kanan kirinya ini ya. Nah, ini cara hitungnya sama. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini kalau yang untuk reguler ya itu panjang kali lebar kali tinggi bagi 6.000. Nah, ini reguler contohnya apa? Contohnya pengiriman di domestik. Rata-rata jasa ekspedisi di Indonesia itu menggunakan rumusan panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Nah, contoh kita mau ngirim semisal kerajinan ya, kerajinan tangan, semisal contoh lampion. Nah, lampion itu kita ukur. Jadi panjang lebarnya, meskipun lampion itu dalam bentuknya bulat. Nah, kalau kita masukin kotak, itu panjang lebarnya berapa? Semisal berat ditimbangnya itu cuma 800 gram, nggak sampai 1 kilo. Tapi setelah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000, ketemunya 3,5. Jadi yang hitungnya sudah termasuk 4 kilo. Jadi yang buat pedoman bukan yang 1 kilo. Nah, ini harus teman-teman harus paham. Ya, jadi yang dibuat pedoman itu yang tertinggi, itu berat tertinggi, volume. Kalau volumenya tinggi, volumenya, yaitu yang dibuat acuan harga ongkirnya itu yang di volumenya. Tuh. Nah, kalau kargo hitungannya pembaginya 4.000, ya, bukan 6.000. Contohnya apa? Macam-macam ini. Jadi kalau pada umumnya teman-teman kan tahu nih, kayak di jasa logistik, mungkin yang biasa besar-besar ya, kayak Indah Logistik, terus Dakota, kayak gitu ya. Itu teman-teman ngitungnya 4.000, bukan 6.000. Itu. Nah, kalau pembaginya sama. Nah, kalau yang umum-umum itu 6.000, tapi kalau yang fokus logistiknya itu di kargo, itu pembaginya 4.000. Nah, beda lagi kalau teman-teman ini ada pengiriman semisal ke Malaysia atau ke Singapura, itu pembaginya 5.000. Tuh, rata-rata jasa ekspedisi yang pengiriman ke luar negeri itu 5.000. Jadi pembaginya 5.000. Tuh, jadi sebelum teman-teman sebelum apa? Sebelum melakukan pengiriman itu lebih baik ditanyakan dulu hitungannya pembaginya seperti apa. Oke. Nah, untuk standar pengemasan ya, pengemasan paket itu seperti ini. Jadi kalau yang barangnya sangat rawan, sangat riskan dengan pecah atau berubah bentuk, itu kami menyarankan packing kayu yang utama. Itu ya. Terus ada styrofoam juga, ya. Kalau kayak pecah belah itu amannya kasih styrofoam. Terus bubble wrap. Nah, terus kardus yang pertama, yang terakhir kardus, baru yang di luarnya itu pakai packing kayu. Kalau yang barang-barangnya kecil, yang kayak aksesoris, gelang, cincin, itu ya, itu bisa pakai amplop aja cukup itu. Oke, tapi lebih amannya lagi dimasukkan di apa? Sebelum di amplop tadi dikasih wrapping dulu, baru dimasukkan amplop. Jadi biar apa ya, jaga kelembapan dari barangnya tersebut. Tuh. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi teman-teman harus cari tahu dulu jasa logistiknya.
melayani apa aja. Jadi semisal barang saya keripik tempe, nah terus ada pembeli mau kirim, ini harus diukur dulu, ditimbang, semisal timbangannya 500 gram, tapi begitu diukur dimasukkan kotak itu ketemunya rumusnya tadi ketemunya 3 kilo. Kita ngomong ke calon pembeli ini mau dikirim pakai reguler atau yang kargo kayak gitu ya. Jadi carikan informasi. Jadi reguler service atau punya next day yang besok sampai kayak gitu. Terus someday, kalau same day ini hitungannya jam, rata-rata 6 sampai 8 jam. Itu dari Paxel itu nanti juga ada layanan seperti itu. Tapi biasanya same day ini teman-teman logistik itu ada batasan waktu pengiriman. Jadi jangan sampai ini ya, teman-teman harus tanya detail, jangan sampai salah informasi. Anggapannya pokoknya saya kirim jam 5 sore, 8 jam atau 6 jam ke depan harus sudah sampai. Enggak gitu. Masing-masing logistik itu selalu ada batasan atau kita nyebutnya cut off time. Jadi ada yang batasan waktu. Jadi bisa sampai dengan hari ini asalkan mengirimnya sebelum jam 12 siang gitu, atau jam 2 nyampainya malam ini gitu. Itu ada batasan. Itu. Berikut juga instan kurir. Instan kurir itu ada jam ininya juga, jam waktu operasionalnya. Itu kadang-kadang ada beberapa yang tidak melayani di atas jam 5 sore atau jam 6 sore. Jadi supaya di close ordernya itu nggak terlalu malam. Gitu. Jadi kalau sudah lebih dari, biasanya rata-rata lebih dari jam 8 itu masuk pengiriman di hari berikutnya. Itu instan kurir. Kalau kargo ini cenderungan barang-barang besar ya. Jadi barang-barang besar semisal kayak furniture ya, kayak furniture yang sering saya pakai itu ngirim kursi kayak gitu. Ngirim kursi itu kargo, banyak pilihannya. Sekarang juga ada kargo yang kita bisa didikit atau yang satu mobil khusus buat produknya kita sendiri. Nah, semisal kita UKM yang berkecimpung di mebel ya, di furniture, bikin ranjang tempat tidur atau lemari gitu. Kita bisa tuh sewa jasa logistik, download aplikasinya itu ada, nanti tinggal diarahin, nanti pengirimannya satu mobil itu khusus. Nah, Paksel juga ini ada juga layanan yang ini ya Mbak ya. Jadi layanan untuk kargo ini ada, nanti biar dijelasin. Monggo kalau teman-teman tanya biar nanti dijelasin lebih detailnya. Nah, ini setelah mencari tahu jasa logistik yang cocok, yang pas dengan karakter produk kita, ya, entah itu makanan atau furniture kayak tadi ya, teman-teman harus cari dulu testimoni pelanggannya. Nah, cari di channel-channel media sosialnya. Ya, rata-rata sudah punya mesti. Kayak Paxel sendiri itu ada beberapa channelnya. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook juga ada. Cari di mana di sana. Kepuasannya pelanggan-pelanggan yang sudah memakai jasa logistiknya itu bagus nggak responnya? Ada yang buruk nggak? Buruknya karena apa? Nah, ini harus tanya detail. Karena faktor apa? Oh, puas karena layanannya lebih cepat. Oh, karena saya frozen, saya ngirimnya pakai Paxel contoh. Ini puas karena apa? Karena di masing-masing posnya ada pendinginnya, lemari pendingin. Jadi produk kita lebih awet sebelum sampai ke tangan pembeli. Gitu. Itu harus cari informasi. Kecewanya karena apa? Oh, karena misroute. Nah, misroute itu salah tujuan. Yang seharusnya dikirim ke Medan hanya nyampe ke Jakarta aja, nggak nyampe ke Medan. Nah, itu cari informasi detailnya. Nah, kalau ternyata banyak yang kecewa, ya jangan diteruskan. Cari alternatif yang ekspedisi atau logistik yang lainnya. Nah, ini yang kadang-kadang saya sangat disayangkan kalau teman-teman UKM itu hanya nyari murahnya aja. Itu loh. Kalau saya menyarankan ke teman-teman UKM itu jangan nyari murahnya, tapi nyari keamanan kita. Kadang-kadang teman-teman itu cuma selisih 1.000, 2.000 per kilonya aja sudah belain yang paling murah. Padahal yang paling murah belum tentu aman. Ya. Yang utama kalau bisa cari jasa logistik itu yang bisa di tracking. Nah, kalau yang teman-teman UKM yang lama-lama itu ya paling nyaman kalau kita titip di travel, titip di bis atau titip kereta api ya gitu ya. Nah, begitu nyampe di sana, barang
ya bahasanya kelewatan atau campur dengan bayangan yang lain, akhirnya apa, bingung, nggak bisa di tracking, nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuh hati-hati banget, banyak jasa logistik yang seperti itu banyak sekali juga. Jadi saya menyarankan, kami menyarankan itu teman-teman cari jasa logistik yang sudah punya sistem yang bagus, ya. Jadi sistem handlingnya, sistem customer service-nya itu cari cari informasi detailnya di media sosial itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu, Mbak Inayu. Kurang lebihnya biar disambung sama Mas Vicky nantinya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas pemaparannya. Kalau saya recap dari pemaparannya nih, versi Pak Wahyu gitu ya, terkait tips menjaga ongkir yang melonjak gitu ya. Yang Ya. pertama itu, tadi kalimat terakhirnya menarik buat saya, yaitu jangan fokus pada yang murah. Kadang-kadang kita sebagai orang biasa maupun terlebih lagi seller gitu ya, maunya pokoknya yang paling murah biar apa? Biar jualannya juga otomatis makin cuan. Selisih 1.000 2.000 tuh bisa jadi masalah banget. Padahal kalau menurut versi Pak Wahyu yang juga adalah pengusaha juga gitu ya, bisa dibilang seperti itu, lebih baik fokus pada keamanannya. Dan definisi aman ini salah satunya adalah bisa di tracking seperti itu gitu ya. Jadi percaya deh, ibaratnya hati yang tenang itu akan lebih apa ya, lebih penting nantinya gitu, terutama ketika orderan kita udah makin banyak, amin gitu ya, makin membludak. Amin. Logistik yang aman itu tentunya akan lebih menjadi pilihan dan lebih bisa diandalkan ketimbang logistik yang dalam tanda kutip sekedar murah, tapi nyampainya bisa jadi nggak tahu kapan, dikirimnya makanan nyampe jadinya kok minuman gitu kan, takutnya kan seperti itu gitu ya. Kemudian ada beberapa yang saya catat juga, utamakan cari yang tercover asuransi gitu ya. Jadi seller memang harus, ini sebuah proses sih saya yakin gitu ya, namanya kita cari logistik yang cocok kan ibarat kayak cari pacar gitu ya, harus dicoba-coba dulu, ditelusuri dulu nih backgroundnya gitu kan ya. Tapi memang itulah salah satu apa namanya, tantangannya yang memang mau tidak mau harus dilewati oleh para seller gitu ya. Cari yang tercover asuransi, bisa kargo lebih baik lagi gitu ya. Kemudian cari yang harganya per kilo, betul ya Pak ya? Itu akan lebih menguntungkan juga. Dan juga untuk sekedar informasi kita, ketahui rumusan umum hitung berat paket untuk acuan ongkir kirimnya gitu. Jadi jangan menjadi seller yang cuma mau kemakan promo gitu ya, tapi kita juga harus jadi smart seller yang tahu background-backgroundnya seperti apa gitu. Dan apa namanya, kenali juga brand logistik yang dipilih gitu ya, setelah mencoba ke A, B, C, D, setelah menentukan pilihan, pastikan pilihannya itu memang punya reputasi yang baik gitu, dan minimal bisa dicek melalui sosial media seperti itu ya Pak Wahyu ya. Oke, siap. Rekan-rekan seller semuanya di sini boleh kalau ada pertanyaan diparkirin dulu, pertanyaannya ditaruh di kolom chat, nanti setelah pemaparan dari Pak Riki kita akan buka untuk sesi Q&A ya. Jadi silakan kalau ada yang pertanyaan langsung ketik saja pertanyaannya, nanti 3 penanya yang beruntung akan dikirimkan hadiah dari Paxel maupun dari Triraindo ya. Silakan Pak Riki. Oke, terima kasih. Ini jadi saya langsung aja ya nih untuk Iya, melanjutkan silakan. dari Iya, bawah ini. langsung di share screen aja. Mohon izin share screen ya. Oke, udah masuk ya? Aman, udah kelihatan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini pada hari ini saya akan sedikit sharing-sharing nih tentang pengalaman saya berjualan online, menyambung dari materi-materi atau sharing-sharing yang disampaikan sama Bapak Wahyu tadi. Insya Allah sih ini terkait sih. Dan juga nanti ada beberapa hal juga terkait dengan materi webinar yang sebelumnya juga. Seperti itu. Jadi untuk sharing saya pada sore hari ini itu mengenai tips atasi besarnya ongkos kirim penjualan melalui online. Kemudian saya lanjutkan. Nah, sebelum saya mulai materi, saya mau perkenalan diri dulu nih. Nama saya Riki Ramadan. Untuk bisnisnya itu di Trira Indonesia, tadi yang disebutkan sama Bu Inayu tadi. Nanti akan saya jelaskan juga untuk detail Trira Indonesia itu apa. Kemudian saya juga
sempat mengajar juga di Universitas UIK Surabaya. Kemudian saya juga pemateri atau fasilitator dari komunitas Bukalapak, dan juga alhamdulillah diberi amanah juga untuk bantu sharing-sharing sama UMKM yang ada di komunitas BBB. Seperti itu. Kemudian untuk Trira sendiri itu adalah brand aksesoris fashion pria. Jadi jewelry and accessories. Jadi Trira ini menjual produk-produk fashion aksesoris untuk pria. Seperti itu. Mungkin bagi yang mau kepo-kepoin Instagramnya boleh di-follow juga. Siapa nanti salah satunya akan mendapatkan hadiah dari Trira nanti insya Allah di akhir materi. Oke ya. Perkenalannya sudah, kita lanjut ke materi. Jadi sebenarnya pada sore hari ini saya mau membahas 4 poin sih sebenarnya. Nanti secara singkat berdasarkan pengalaman yang saya lalui. Jadi memang di masa yang sekarang ini ada beberapa perubahan perilaku konsumen, terutama di setelah pandemi. Itu banyak sekali perilaku-perilaku konsumen yang berubah. Salah satunya, jadi ini perubahan perilaku konsumen yang saya sharingkan di materi saya ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu mempunyai pengalaman lain, monggo kita sharing-sharing di sini, kita diskusi. Saya tidak mengajarkan, tapi kita di sini sharing-sharing dan sambil sama-sama belajar. Jadi dari pengalaman yang saya lalui, perilaku konsumen yang sekarang ini itu ada 4 poin yang saya ringkas. Yang pertama itu adalah konsumen itu menginginkan sekali layanan yang cepat dan efisien. Itu yang paling tertara di apa namanya, di perilaku, terutama perilaku konsumennya Trira ya. Jadi mereka itu pengennya cepat tapi efisien. Efisien itu banyak apa ya, banyak maknanya. Bisa efisien harganya, efisien keamanannya seperti kata Pak Wahyu tadi. Jadi banyak poin-poin dari kata efisien, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, konsumen itu menginginkan diskon dan promo. Karena mereka sekarang kan online itu kan kita sangat mudah sekali untuk bisa memilih ya, mau membeli di toko mana dengan produk yang mungkin hampir sama. Pasti ada banyak kompetitor kita, jadi promo dan diskon adalah satu pilihan konsumen untuk menentukan membeli di tempat kita atau di tempat lain seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kombinasi antara offline dan online. Nah ini menarik sekali nih yang nomor 3, karena Trira sendiri itu kan berdiri di tahun 2017. Dan saya sendiri itu membangun Trira itu memang full online. Tapi di tahun ini Trira itu ingin berkembang untuk juga mengembangkan ke offline-nya. Karena saya itu ngerasain tuh perubahan perilaku konsumen itu sangat ketara sekali, terutama kombinasi antara offline dan online-nya. Kemudian yang keempat itu adalah konsumen berfokus pada value. Jadi nanti 4 poin ini akan saya bahas satu-satu sharing-sharingnya. Untuk yang pertama saya akan bahas yang layanan cepat dan efisien. Apa sih layanan cepat dan efisien yang dimaksud? Jadi speed core value. Untuk bisa mendapatkan kecepatan pengiriman, kita harus bisa memanfaatkan beberapa metode. Karena kalau kita bicara kecepatan itu kan berarti kapan kita kirim dan kapan barang sampai. Ya kan, sementara Indonesia ini sangat luas. Mungkin ada beberapa poin tertentu, misalnya kan Jawa Bali itu masih bisa diantar 1 hari sampai, atau apa namanya H+1 gitu kan. Cuma kalau di kota-kota lain kan mungkin ada beberapa waktu yang membuat pengiriman itu tidak segera sampai. Di sini saya mau menjelaskan ada 3 metode yang biasanya bisa saya lakukan. Itu biasanya saya membuat cabang di banyak kota. Cabang di banyak kota itu menjadi opsi untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada konsumen. Makanya nih kalau kita bicara brand-brand besar itu kan pasti cabangnya banyak nih. Meskipun kadang cabangnya itu terlihat sepi, tapi sebenarnya itu adalah upaya suatu brand itu untuk mendekatkan dirinya kepada konsumen. Terutama masalah pelayanan pengiriman. Mereka ingin konsumennya itu puas dengan kecepatan layanan mereka. Kemudian opsi kedua itu bisa membuat drop point. Drop point ini mungkin hampir sama dengan cabang, cuma beda apa ya, beda eksekusi aja.
Jadi kita membuat drop point. Misalkan nih, kita punya saudara atau di mana kita bisa titipkan barang di sana dengan beberapa negosiasi. Kemudian bila di kota tersebut ada orderan, itu bisa mengambil di drop point. Jadi konsumen itu tidak perlu menunggu lama, tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos kirim yang terlalu besar. Itu akan memberikan nilai positif terhadap brand kita. Kemudian yang ketiga adalah memperdaya reseller. Ini biasanya ada beberapa UKM-UKM kan sudah mulai banyak nih yang mencari reseller, menumbuhkan reseller untuk mendistribusikan produknya melalui reseller untuk bisa memperluas jangkauan wilayah dan bisa lebih dekat lagi dengan konsumen. Jadi 3 metode ini biasanya yang saya tahu yang bisa dilakukan. Dan saya bedah lagi yang di cabang di banyak kota. Membuka toko cabang di berbagai kota. Mungkin beberapa Bapak dan Ibu asumsinya, Mas, buka cabang itu biayanya besar. Kita harus sewa gudang, kita harus hire tim di sana. Kita belum bisa mendapatkan profit yang gede, tapi kita harus berani ambil resiko investasi yang tinggi. Atau kita bikin toko offline nih di sana, di cabang. Itu kan biaya interiornya, biaya sewa tempatnya, segala macam. Jadi terbentuklah paradigma yang menakutkan untuk buka cabang ini kalau istilahnya dananya itu terbatas karena wah ini pasti bakal banyak dana ini yang dikeluarkan nih kalau kita buka cabang. Namun sebenarnya kalau di Trira sendiri cabang itu karena kan basicnya kan kita masih di online ya. Jadi cabang itu adalah memperluas atau mendekatkan diri kita kepada konsumen. Makanya kalau di Trira itu kita menggunakan layanan gudang bersama. Jadi saya itu tidak perlu menyewa gudang di suatu kota atau tidak perlu hire karyawan untuk melakukan packingnya atau untuk mengawasi stoknya karena di Indonesia ini sudah banyak platform-platform multi warehouse yang mempermudah kita terutama yang berjualan secara online untuk bisa menaruh barangnya di gudang mereka sekaligus proses operasionalnya juga dengan biaya yang jauh lebih murah ketimbang kita buka cabang sendiri dengan beberapa biaya-biaya lainnya. Caranya gimana, Mas Riki? Pilihan penggunaan gudang di Indonesia itu yang saya tahu itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang dipakai Trira itu ada beberapa. Ini saya klasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah gudang marketplace atau gudang yang disediakan oleh platform-platform marketplace untuk melengkapi fitur dan mempermudah konsumen dan seller untuk melakukan pendistribusian barang. Yang kedua adalah gudang reguler. Kalau gudang reguler ini adalah platform-platform di luar marketplace yang memang mereka berfokus kepada multi warehouse, penyimpanan barang untuk pendistribusian juga biar lebih dekat dengan konsumen. Kalau yang di gudang marketplace itu sebenarnya ada banyak. Kalau yang saya tahu itu ada di Shopee, di Tokopedia, di Lazada. Kalau nggak salah sih ada 3 itu. Kalau yang di Shopee itu dikelola Shopee, di Tokopedia dilayani Lazada. Kalau dilayani Tokopedia, kalau yang di Lazada itu adalah FBL, Fulfillment by Lazada. Kalau di Trira sendiri, saya menggunakan gudang bersama di marketplace itu di 2 platform ini, dikelola Shopee sama dilayani Tokopedia. Karena apa? Kalau kita bicara sedikit teknis ya, ini pengalaman dari Trira, kalau kita berbicara algoritma marketplace di pencariannya, sekarang itu tanpa kita menfilter kota, kebanyakan yang tampil di halaman pertama itu adalah kota kita saat kita melakukan pencarian. Misal nih, saya di Surabaya, saya melakukan pencarian sepatu pria. Nanti yang akan muncul di halaman pertama dari marketplace pencariannya itu adalah kota-kota kita sendiri. Jadi seller-seller yang ada di Surabaya. Meskipun ada beberapa juga yang dari Jakarta, dari Bandung. Cuman kalau saya lihat itu sebagian kecil. Mayoritas sekarang itu seperti kayak sistem look around. Jadi sekitar gitu. Sementara untuk dari data konsumen Trira itu adalah lebih banyak di
daerah Jabodetabek. Karena kan di Jakarta itu kan anak-anaknya kan gaul, kayak di Citayam Fashion Week gitu kan, mereka kan suka fashion kan ya. Jadi secara pembelian aksesoris itu di produknya Trira lebih banyak di sana. Nah, kalau saya tidak memanfaatkan bikin cabang atau menaruh gudang di sana, itu sangat sayang karena dengan saya menaruh gudang produk saya di Jakarta, biaya ongkos kirim jauh lebih murah karena sesama kota. Kemudian pendistribusian waktunya juga semakin cepat. Mereka bisa ambil pilihan same day atau bisa instan kayak gitu. Jadi konsumen itu lebih puas karena tipikal behavior sekarang itu mereka itu berani mengeluarkan biaya ongkos kirim lebih mahal asal barang itu bisa segera di tangan gitu. Makanya penggunaan gudang bersama ini sangat membantu sekali untuk Trira. Seperti di Shopee dan di Tokopedia ini juga sudah tersedia di beberapa kota di Indonesia. Contohnya kalau di Shopee ini ada di Semarang, ada di Palembang, ada di Medan, Makassar, Jakarta, Bandung. Jadi kita bisa melakukan pendistribusian di kota-kota yang memang kita laris di situ untuk mendekatkan diri kita kepada konsumen agar pelayanan kita itu bisa lebih cepat dan efisien. Kemudian untuk gudang bersama reguler. Di Indonesia ini sebenarnya ada beberapa platform yang menyediakan gudang bersama. Cuman dari yang saya tahu itu ada 3. Yang pertama itu ada Shipper, kemudian ada Paxel sama Crudable. Mereka ini sama-sama menyediakan gudang untuk melakukan proses operasional penyimpanan barang serta proses operasionalnya untuk packing dan pengiriman. Cuman untuk penggunaan gudang bersama secara reguler di Trira sendiri masih belum memakai karena mayoritas konsumennya Trira itu ada di marketplace. Cuman ke depannya penggunaan gudang reguler itu yang reguler ini biasanya pasti akan dipakai juga karena tetap untuk mendekatkan kita kepada konsumen. Karena kalau kita menggunakan gudang marketplace, mereka tidak bisa melakukan pengiriman terhadap orderan di luar MP. Misalkan ya ada orderan melalui WhatsApp, melalui website, atau bahkan melalui Instagram, segala macam itu tidak bisa. Makanya nanti akan penggunaan gudang reguler akan juga dilakukan oleh Trira ke depannya. Seperti itu. Jadi memang penggunaan gudang bersama ini sangat membantu ya. Jadi pengalaman saya itu menggunakan gudang itu waktu itu, mohon maaf ya, ini lagi batuk jadi ada batuk gitu. Jadi penggunaan gudang itu kalau di Trira sendiri itu sangat-sangat membantu, terutama untuk apa namanya konsumen yang di daerah Jabodetabek sama daerah Sumatera. Karena kebetulan kebanyakan konsumen Trira itu ada di daerah barat sana. Kemudian selain menggunakan gudang bersama, Trira juga menggunakan drop point. Jadi untuk kota-kota yang tidak tercover oleh gudang bersama, contohnya nih di Kalimantan, Banjarmasin, kemudian di Sidoarjo, itu Trira menggunakan drop point. Jadi ada saudara di kota-kota tersebut, Trira menaruh barang di sana, kemudian melakukan operasional di sana juga untuk memproses konsumen-konsumen yang ada di wilayah tersebut. Sambil minum dulu Pak Riki, nggak apa-apa. Ya mohon maaf ini tiba-tiba serik ini. Lagi batuk ngomong banyak jadi agak serik. Jadi memang Trira itu menggunakan beberapa opsi, tidak hanya melalui gudang juga, tapi juga melakukan drop point. Kebetulan Trira tidak menggunakan reseller, karena model bisnis Trira itu adalah brand yang end user langsung. Makanya kita untuk melakukan pendistribusian itu bisa melakukan cabang tadi melalui gudang bersama dan juga melalui drop point. Jadi saya sharing di sini ini berdasarkan pengalaman Trira ya. Mungkin Bapak dan Ibu mempunyai model bisnis yang lain. Cuma jadi
pemilihan dari 3 poin tadi itu bisa dipilih berdasarkan model bisnis Bapak dan Ibu. Intinya cuma sama, kita melakukan upaya ini untuk mendekatkan kita, produk kita, bisnis kita kepada konsumen kita. Karena kalau kita itu bisa dekat dengan mereka, nanti akan mendapatkan loyalitas dan pasti repeatnya juga akan baik seperti itu. Untuk detail-detailnya, jadi untuk gudang bersama reguler atau gudang bersama marketplace ini mempunyai model pricing yang berbeda-beda. Ada beberapa yang menggunakan potongannya itu per transaksi. Ada juga yang menggunakan persentase langsung. Jadi misalkan nih, ada yang di marketplace itu kita dikenakan biaya setiap barang yang keluar itu dikenakan Rp2.000. Kemudian nanti di saat kita penyimpanan barang, kalau lebih dari sekian bulan, itu juga dikenakan biaya sewanya untuk space gudangnya. Ada juga nih yang di gudang reguler, mereka menggunakan persentase langsung dari awal. Misalkan biaya proses penyimpanan dan operasionalnya 4% dari setiap nilai transaksi. Jadi misalkan ada transaksi nilainya 100.000, berarti biayanya sekitar 4.000 kalau itu biayanya 4%. Jadi dari semua platform penyedia gudang multi warehouse ini mempunyai model pricing yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu bisa melihat spesifiknya di Google, banyak informasi yang diberikan. Bapak Ibu bisa memilih nanti yang sesuai dengan apa namanya model bisnis sama jenis-jenis produk Bapak Ibu. Karena kan kebetulan Trira barangnya kecil, jadi lebih mudah penyimpanannya. Terus packingnya juga lebih mudah. Mungkin Bapak Ibu ada case-case kayak Bapak Wahyu tadi yang sapu segala macam. Nah itu nanti atau makanan bisa disesuaikan nanti. Ini kan sebagai referensi aja yang saya sharing di sini, untuk detailnya bisa dipelajari lagi nanti. Karena kalau disampaikan satu-satu bisa panjang karena kan banyak platformnya nih. Seperti itu. Jadi ini upaya kita untuk melakukan pengiriman yang cepat dan efisien. Yang pastinya kan kalau kita dalam prosesnya satu kota, ongkos kirimnya kan pasti jauh lebih murah daripada yang harus direct kota atau bahkan direct pulau, ya kan? Kemudian lanjut. Nah, kelebihan dari penggunaan multi warehouse tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kecepatan dalam pengiriman. Karena biasanya itu ya SOP atau sistem operasionalnya dari multi warehouse ini mereka benar-benar profesional. Maksudnya mereka itu dituntut pengiriman yang cepat sekali. Kemudian ketepatan juga. Karena kan memang mungkin sistem mereka itu lebih kuat ya. Misalnya kita nih di bisnis kita ini kan kadang sering salah kirim warna atau apa, jadi segala macam. Kalau penggunaan gudang ini biasanya selama itu sesuai dengan barcode-nya, insya Allah lebih apa ya? Lebih teliti lah, lebih profesional dalam proses operasional packingnya dan juga pendistribusiannya. Kemudian penyesuaian efisiensi biaya, harganya itu relatif fleksibel seperti yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa apa namanya metode pricingnya yang beda-beda. Nanti dipelajari aja sama Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan sama model bisnisnya Bapak dan Ibu. Tuh. Kemudian yang kedua itu adalah diskon dan promo sebagai pilihan. Konsumen sekarang ini ya karena sudah online ini sudah merambah, jadi lebih pilih-pilih nih. Apalagi yang diskon-diskon besar dan promo-promo. Kadang nih kalau bicara konsumennya Trira ya, kalau sudah di tanggal-tanggal awal bulan gitu, mereka ngempet dulu. Mereka belanjanya nanti nunggu promo hari kembar biasanya. Karena di situ banyak diskon-diskon tuh yang disediakan sama marketplace-nya sama sellernya juga. Wah, sabar aja nunggu seminggu lagi atau 4 hari lagi nih, nunggu hari kembar. Karena di situ ada diskon-diskon dan promo-promo gitu. Jadi kita itu harus apa namanya memberikan diskon-diskon dan promo-promo yang spesial. Maksudnya kita harus tahu nih momen-momen tertentu yang memberikan diskon konsumen untuk bisa menarik perhatiannya. Termasuk diskon untuk pengiriman. Kita bisa ngasih nih gratis ongkir. Nah, kalau seandainya kita bisa menemukan pola, misalnya nih konsumen kita nih banyak di Jakarta, kita taruh gudang di sana. Sementara dalam satu kota ongkos kirimnya ini murah. Kita bisa ngasihkan sebuah value kepada konsumen kita untuk memberikan gratis ongkir.
mereka pasti akan sangat senang sekali. Meskipun itu nilainya nggak sampai 10.000 ya. Tapi kalau melihat gratis ongkir, kadang konsumen itu menggebu-gebu untuk membeli. Karena mereka menganggap biaya ongkos kirim itu adalah biaya yang harusnya mereka tidak mengeluarkan. Mereka akan senang seperti itu. Gitu. Makanya kadang di Trira sendiri itu juga ngasih pengiriman. Jadi kita bisa subsidi ongkos kirim, biasanya misalnya maksimal 10.000 kita kasih free ongkir gitu. Tergantung juga dari margin atau model bisnis kita seperti apa. Penentuan harga kemarin yang disampaikan sama Pak Bagus itu juga bisa dimasukkan sebenarnya biaya-biaya promosi kita di situ. Untuk strategi kita untuk istilahnya memberikan pilihan konsumen memilih diskon-diskonnya. Seperti itu. Jadi memang strategi harga yang kemarin disampaikan Om Bagus itu juga sangat penting sekali untuk menunjang langkah kita untuk memberikan diskon-diskon kepada konsumen. Karena kalau kita ya bicara flashback yang disampaikan sama Pak Bagus kemarin ya, kalau kita salah menentukan harga, apalagi berjualan di marketplace, kita bisa sangat rugi. Karena marketplace itu banyak sekali biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya admin lah, biaya gratis ongkir ekstra, segala macam, biaya apa segala macam. Nah, kalau kita kemudian ada kita mengeluarkan voucher, kita ikut campaign, ikut promo, itu akan menggerus margin profit kita kalau kita salah menentukan harga di saat kita set awalnya seperti itu. Karena memang nggak dipungkiri konsumen memang sangat-sangat menginginkan diskon dan promo. Saya sendiri pun kalau beli juga pasti nunggunya diskon juga. Karena diskon itu suatu keharusan kalau untuk belanja. Jadi wani nunggu untuk bisa dapatkan diskon seperti itu. Kemudian, nah ini tadi spesifik dari diskon dan promonya. Biasanya yang saya kalau dari Tri yang kasih itu adalah gratis ongkir. Makanya di beberapa marketplace ada program-program gratis ongkir, Trira harus ikutan. Karena memang pilihan konsumen itu selalu gratis ongkir. Mereka rela mengisi ShopeePay untuk bisa mendapatkan gratis ongkirnya. Padahal transfer juga bisa. Tapi kan karena kalau di Shopee itu, kalau untuk bisa mendapatkan voucher gratis ongkir, pembayarannya harus melalui ShopeePay atau pay later, ya kan? Nggak bisa transfer gitu, nggak dapatkan free ongkir. Tapi konsumen kadang melakukan hal itu untuk bisa mendapatkan gratis ongkir. Kemudian kita bisa kasih voucher-voucher diskon. Pembelian sekian, dapat voucher diskon sekian. Konsepnya ya kalau kita bicara sama kayak di departemen store konvensional dulu di Matahari, Ramayana. Kalau dulu di Matahari malah kita sudah beli, kita dapat voucher lagi. Ini Kak, karena pembelian sekian dapat voucher lagi segini. Tapi untuk hari ini aja ya, mau nggak mau kan kita harus beli lagi untuk memanfaatkan vouchernya. Karena kalau kita tidak memanfaatkan kan jadi sayang. Nah itu bisa dimanfaatkan juga melalui penjualan online atau offline kita. Voucher itu masih sesuatu hal yang menarik bagi konsumen. Kemudian ada special campaign. Special campaign ini biasanya dilakukan itu seperti momen-momen spesial. Contohnya Hari Kembar yang setiap bulan selalu ada 11, 22, 33 sampai 12. Itu selalu menjadi special campaign bagi marketplace di setiap bulannya. Kemudian nih habis ini ada special campaign lagi nih besar nih padahal yang menanti adalah Ramadan dan Idul Fitri. Biasanya ini habis THR pada belanja semua. Ini harus kita manfaatkan nih momen ini untuk bisa mendapatkan konsumen seperti itu. Kemudian yang ketiga ini yang sangat menarik yang saya sampaikan tadi. Kombinasikan online dan offline. Trira itu dulu itu memang berdiri dan dibangun itu melalui online full. Kemudian di tahun ini Trira itu berkeinginan untuk membuka offline. Alhamdulillah sudah membuka offline-nya di tahun ini. Karena memang saya membaca perilaku konsumen itu sudah mulai berubah. Sudah hilangnya pembatasan, sudah bisa aktivitas di luar segala macam. Meskipun masih ada pembelian online, tapi paradigma mereka untuk datang ke offline itu sangat tinggi sekarang. Contoh nih konsumen Trira, dia chattingnya di online, tapi yang ditanya apa? Ada offline store-nya Kak, saya mau melihat langsung barangnya. Mereka itu lebih puas melihat langsung barang kita. Setelah itu mereka beli, entah itu nanti belinya melalui online atau offline-nya.
Karena beberapa brand besar pun juga melakukan hal serupa. Contoh nih, kemarin itu ada brand besar seperti Apple ya. Apple itu kan kerjasamanya di Indonesia sama iBook. Kalau kita beli toko secara offline-nya, di iBook itu harganya itu normal. Tapi setelah saya cek melalui website online-nya iBook, di iBook.co.id itu, ternyata di situ harganya itu ada diskon, yang diskonnya itu juga cukup besar. Tapi di saat kita belinya di online, kita bisa mengambil produknya melalui offline store yang tersedia di kota kita. Kita bisa melakukan pilihan seperti itu. Jadi kita belinya di online, ngambilnya di offline. Jadi Apple membiasakan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua juga kemarin saya juga ada pengalaman di IKEA. IKEA itu juga sama. Kita disuruh install aplikasinya, kemudian kita beli melalui aplikasinya karena ada beberapa diskon di sana, tapi pengambilannya bisa melalui toko offline-nya mereka. Tinggal menunjukkan invoice-nya, kita bisa tinggal ambil. Jadi brand besar juga sudah mengkombinasikan antara bisnis online dan offline-nya mereka, biar dua-duanya itu balance, sama-sama bekerja seperti itu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan keduanya, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah konsumen itu memang berfokus pada value. Seperti yang disampaikan Bapak Bagus juga masalah harga. Harga itu tidak ada benar salahnya, tidak ada patokannya. Itu tergantung bisnis owner-nya ini mau bawa usahanya ini kemana. Mau ngambil target market yang low, medium, atau high. Nanti tinggal dimasukin nih value, nilai pada produknya ini. Agar konsumen ini dengan harga segitu, mereka bisa merasa puas dan senang dengan value yang diberikan. Jadi kalau kita bicara harga itu ya sebagai penentu juga. Tapi kalau kita bicara sekarang itu kayaknya lebih value yang dinilai sebagai konsumen. Ada contoh lagi nih tentang value produk ya. Di zaman sekarang ini sangat tren, sangat viral itu tentang thrifting. Kenapa anak-anak muda suka sekali dengan produk-produk thrifting? Sementara produk-produk lokal yang brand-brand lokal itu juga jauh lebih bagus. Karena mereka itu ingin mendapatkan value-nya. Meskipun barangnya bekas, tapi brand yang dia suka itu mereka dapat. Misalnya bekas Nike atau Gucci segala macam, mereka bisa mendapatkan dengan harga murah meskipun bekas karena dia membeli nilainya. Seperti itu. Makanya kalau kita bisa menciptakan value kepada produk kita, harga itu bukan menjadi masalah. Meskipun kita naikkan harganya, menyesuaikan kualitas dan kepuasan pelanggan, kemudian kita bisa nih improvisasi untuk memberikan diskon, promo segala macam. Tapi margin yang kita dapat masih ada dan masih cukup untuk kita bertumbuh bisnisnya. Karena kalau kita bisnis itu tidak mempunyai margin profit, ya buat apa? Kita nggak akan tumbuh, malah rugi. Kita akan menjadi kerja rodi di situ. Seperti itu. Kayaknya sudah habis nih. Nah, itu tadi hal-hal yang saya sharingkan ya mengenai tips untuk mengatasi harga ongkir dan beberapa poin-poin tentang perilaku konsumen yang sudah berubah di masa yang sekarang. Itu sharing berdasarkan dari pengalaman saya. Saya kembalikan kepada Bu Inayo. Monggo Bu Inayo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riki pemaparannya ya. Ini kalau dikombinasikan nih ya antara pemaparannya Pak Wahyu sama Pak Riki ini lengkap banget. Pak Wahyu itu ibaratnya ngasih ilmu basic yang harus diketahui gitu ya sebagai seorang seller biar jangan kecelek gitu ke depannya. Dan Pak Riki juga ngasih pendapatnya dari pengalamannya sendiri sebagai seller dari produk aksesori pria gitu ya. Yang kalau kita dengar sekilas aksesoris tapi kok pria, tapi ternyata jual-jual aja tuh gitu kan ya. Bahkan sekarang perpanjangan tangannya udah di mana-mana. Nah, ini yang menarik juga yang tadi saya simpulkan gitu ya. Pendekatan yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh Pak Riki itu lebih ke ibaratnya gini, work smart aja deh gitu kan. Jadi jangan sampai kita sebagai seller yang pusing sendiri, kita pakai aja perpanjangan tangan kita di mana-mana. Dan perpanjangan tangan itu sekarang bentuknya udah macam-macam loh, bukan cuma sebatas reseller aja gitu. Dan jangan sepelekan kekuatan dalam tanda kutip perpanjangan tangan ini karena ibaratnya ini adalah hal-hal yang bisa menciptakan kedekatan gitu ya, kedekatan antara brand
brand yang kita miliki dengan customer-customer kita. Karena benar banget tadi saya dengar pemaparannya Pak Riki, saya kebayang gini. Iya ya, ibaratnya saya mau beli sebuah produk yang terkenal katakan di Bali gitu. Tapi saya merasa kayak aduh nggak rela ongkirnya dari Bali, belum lagi nanti waktunya gitu kan ya. Tapi terus saya ingat, oh iya ya, kan dia punya dropshipper atau dia punya reseller di Jakarta ya saya beli aja di Jakarta gitu kan. Sama-sama bayar ongkir, tapi tentunya jauh lebih efisien gitu. Jadi ternyata itu bisa menjadi hal-hal yang mempengaruhi keputusan dari customer antara jadi atau nggak jadi nih beli produk kita gitu. Karena setuju banget saya sebagai point of view-nya customer gitu ya. Ongkir itu ya memang sadar harus bayar, tapi kadang-kadang kok suka kayak aduh bayar nggak ya gitu. Jadi jangan sampai hal tersebut jadi hal yang membuat keputusan calon customer kita nggak jadi gitu untuk beli gitu. Nah makanya kita harus pandai-pandai mencari rute-rute atau alternatif lain gitu ya. Saya lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Ada satu statementnya Pak Riki yang cukup Boleh. menarik untuk saya, yaitu sebagai seller jangan pelit-pelit lah ibaratnya gitu kan. Subsidi ongkir sesekali nggak apa-apa kok gitu, Ya, karena betul. yang namanya logistik company-nya bukan punya kita sebagai seller gitu ya. Masa kita mau atur-atur ongkirnya gitu kan? Opsinya Yang betul. menetapkan benar kan? Karena yang Ya, menetapkan benar. ongkir bukan kita sebagai seller, tapi tentunya perusahaan logistik Perusahaan tersebut gitu ya. logistiknya betul sekali bilang. Benar. Jadi yang bisa kita lakukan adalah gimana ya ngakalinnya biar nggak usah mahal-mahal banget. Mungkin kalau di Paxel saya boleh sedikit bercerita, ada satu program membership khusus untuk seller gitu ya, yang itu ada diskon ongkir. Itu sebenarnya salah satu rute yang bisa dipakai. Tapi kan mungkin tidak semua brand memiliki hal tersebut gitu ya. Sementara kita sebagai seller nggak boleh putus asa dong, harus mencari rute-rute lain. Subsidi ongkir nggak boleh pelit. Tapi gimana menurut Pak Riki ya? Jika subsidi ongkir itu akhirnya membentuk sebuah habit tertentu bagi seller gitu ya, di mana seller akhirnya punya persepsi, Trira mah nunggu aja nanti ongkir gratis gitu. Padahal Triranya nggak mungkin terus-terusan jor-joran marketing spending untuk free ongkir terus dong, atau subsidi ongkir minimal sekian puluh ribu gitu misalkan. Nggak mungkin kan? Itu gimana, nggak ada ketakutan tuh Pak Riki? Pengalamannya gimana tuh kalau mengenai subsidi ongkir? Kalau dari Trira sendiri sih memang kalau kita itu bisa bicara itu gambling ya, antara contoh nih selain subsidi ongkir juga kan setiap bulan kan ada nih hari-hari kembar itu kan diskonnya kan pasti jor-joran nih dari ya marketplace-nya atau sellernya juga kan untuk bisa mendatangkan traffic kan. Kalau kita paradigmanya berbicara, wah nanti pas customernya belinya pas promo-promo aja nih di saat barang-barangnya murah-murah terus, itu akan susah karena apa? Kita nanti akan melakukan suatu strategi promo itu yang berbeda-beda. Jadi kita istilahnya itu kita kombinasikan, kayak misalnya kita bicara konvensional kan, ntar nih ada diskon last next sale, besoknya ada diskon lagi. Sama di online juga kita bisa memberikan flash sale harga lebih murah tapi nggak gratis ongkir. Tapi kalau beli reguler kita subsidikan gratis ongkir. Jadi kita memberikan opsi kepada konsumen nih mau pilih yang mana, diskon-diskonnya tanpa menciptakan ketergantungan tadi. Betul, oke, good input ya. Jadi dibikin variasi juga biar customer-nya juga nggak bosan juga ya, Pak Riki ya, pastinya ya. Oke, ada pertanyaan yang mau saya bacakan. Pertama dari Kak Sey Haryadi. Kak Sey bertanya untuk Pak Riki nih. Strategi promo apakah yang tepat sasaran dan efektif dalam menjaring konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli? Nah, strategi promonya apa sih kalau untuk Trira yang produk aksesoris pria? Apakah sebatas ongkir-ongkiran aja atau ada yang lainnya? Oke, sebenarnya kalau di Trira sendiri itu, Trira ini kan kebetulan kan lebih ke online ya, mayoritasnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat strategi promosi itu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah promosi atau diskon yang bertujuan untuk mendatangkan traffic. Jadi tujuannya itu kita misalnya nih cari-cari promosi-promosi, kita memberikan promosi diskon misalkan di beberapa produk tertentu dengan harga yang murah. Contoh nih ada produk Trira yang memang istilahnya perputarannya agak lama. Itu kita sekali tempo kita bisa memberikan diskon promosi itu hingga sampai 70 atau 80% dengan nilai stok tertentu. Tapi kita akan mendapatkan banyak traffic di situ. Kemudian konsumen nanti tidak akan membeli satu produk juga aja, tapi akan kita tambahkan lagi nih promosi untuk meningkatkan konversinya atau basket size-nya.
Jadi konsumen itu masuk melalui traffic promosi traffic dengan diskon yang tinggi. Setelah masuk di toko kita berikan penawaran lagi nih. Kak, Bu, Pak, kalau sampean beli, nggak sekalian beli produk ini. Karena kalau beli produk ini ada diskon lagi. Meskipun tidak sebesar yang pertama, tapi kan lumayan diskonnya bisa dikombinasikan. Jadi nanti kita mendatangkan menjadi konversi, kita tingkatkan lagi dengan promo-promo atau diskon-diskon yang bisa mengangkat basket size-nya. Dia niat masuknya dari satu produk, tapi belinya bisa 2 atau 3 produk dengan harga yang lebih normal. Seperti itu sih biasanya strateginya. Biar lebih efisien. Memang sesekali nggak apa-apa sih kita cari produk-produk yang dead stock, kita kasih diskon yang tinggi, meskipun istilahnya PO lah istilahnya. Daripada produknya itu ngedon di gudang kan, lebih baik kita putar lagi untuk produk-produk yang lebih fast moving, dijadikan uang seperti itu. Dibundling gitu bisa juga ya. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Jadi intinya sih kita jadi seller tuh kalau dengerin pemaparannya Pak Riki maupun Pak Wahyu tadi ya, pikiran saya cuma satu, benar sih. Jadi seller itu kita pertama harus kreatif dalam arti mencari berbagai macam cara nih. Pendekatannya memang harus dicoba trial and error gitu ya untuk memenangkan hati customer kita. Betul. Dan kedua, harus gaul, ya nggak sih? Jangan cuma disimpan aja sendiri, jangan brandnya tuh harus keluar kemana-mana dan gaul juga sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar tahu, oh brand ini punya multi warehouse, oh brand ini punya membership program, oh brand ini ya kan. Jadi kita wawasannya terus terbuka seperti itu ya. Jadi harus jadi seller yang luas juga gitu pastinya. Oke, siap. Siap. Oke. Karena banyak insight dari teman-teman yang juga berbisnis biasanya yang kita bakal belum melewati dapat gitu. Sering-sering sharing lah pokoknya ya. Nggak berkembang biasanya, susah berkembang. Oke, siap. Oke. Berikutnya, oh ya by the way untuk rekan-rekan semua kalau ada pertanyaan seputar Paxel juga bisa ya. Kebetulan sudah ada di antara kita juga ada Pak Reska Ilhamsyah selaku EVP Growth dan Marketing Paxel yang bisa bantu nanti jawab jika ada pertanyaan seputar Paxel. Halo Pak Reska. Selamat sore semuanya, mohon maaf telat bergabung nih, baru ada meeting offline juga tadi. Terima kasih dan udah menyimak nih tadi Pak Wahyu sama Pak Riki, terima kasih materinya Pak, bagus banget. Semoga dapat membantu mitra-mitra atau teman-teman UMKM lainnya nih untuk bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Amin. Jadi monggo kalau ada pertanyaan seputar Paxel ya rekan-rekan semua ya. Oke, berikutnya saya mau membacakan pertanyaan. Ini sepertinya belum rename nih kakaknya nih ya. Nanti boleh yang pertanyaan saya baca ketik juga di kolom chat siapa nama aslinya karena di sini masih menggunakan nama Pak Budi Wibowo ya dari BBB. Untuk seller baru dalam produk fisik karena sebelumnya produknya bukan produk fisik, memilih jasa kirim itu sebaiknya dari segi apa ya? Murahnya atau kecepatan kirimnya? Ini mungkin Pak Wahyu kali ya. Pak Wahyu apa nih pendapatnya? Kalau jualannya sebagai seller gitu ya, yang masih mencari jati diri nih, karena beliau ini menyebutkan tadinya produknya tidak berfisik, sekarang ada fisiknya. Produk tidak berfisik apa? Berarti jasa harusnya ya. Sekarang produknya ada fisiknya, baiknya based on apa sih? Murah atau cepat? Mungkin kalau yang nggak berfisik itu sekarang kan ada produk digital, Bu. Jadi lebih cenderung ini ya, biasanya voucher-voucher game kan gitu kan. Oh, voucher game ya betul. Itu kan tanpa harus jasa logistik mereka. Kalau lihat dari pemaparannya Mas Riki tadi, antara kecepatan ataupun yang murah dari sisi ongkir ya. Jadi kalau dari pemaparan Mas Riki tadi, saya sih menyarankan pakai yang ini sesuai kebutuhan tren market saat ini kan lebih cenderung tuntutannya itu kecepatan, bukan masalah ongkir lagi, tapi kecepatan. Jadi kalau dulu orang tuntutannya market itu belanjanya hitungan hari, misal belanja hari Jumat, berharapnya besok udah sampai dengan ongkos kirim yang paling murah kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang semakin kesini bukan hari, hitungannya udah jam. Jadi makanya kemarin muncul istilah same day ya. Same day itu layanan same day itu kan hitungan 6 sampai 8 jam. Jadi kalau kita order jam 8 pagi itu ya, nanti bisa sampai di tempat tujuan kita sesama kota ya. Ini kita ngomongnya kalau same day itu rata-rata sesama kota, misal di Surabaya gitu ya. Sama-sama Surabaya,
itu hitungannya kalau kita transaksi jam 8 pagi biasanya bisa nyampe jam 5, jam 6 sore itu sampai. Nah, tapi semakin ke sini market itu bukan hitungan hari atau yang same day tadi yang 6 sampai 8 jam, tapi udah tuntutannya malah hitungan 1-2 jam. Nah, makanya muncul banyak-banyak jasa pengiriman logistik itu yang istilahnya sekarang itu instan kurir. Jadi yang bisa melayani dalam hitungan 1-2 jam. Tapi yang seperti yang saya paparkan tadi, jangan lupa dicari informasinya dulu. Yang instan kurir itu biasanya ada batasan-batasan. Jadi semisal order misal jam 6 sore ya, itu bisa jadi malah nggak kirim jam 8 malam karena mereka ada batasan maksimal jam 8 malam. Jadi bisa jadi nyampainya besok pagi. Itu yang jadi kalau sesuai dengan pertanyaannya mau ke ongkirnya Murah apa dulu cepat? atau murah apa cepat, lebih pilihannya yang paling cepat. Itu aja Mbak Indra. Mungkin sejalan juga dengan statementnya Pak Riki tadi ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah fokus pada value. Ya, jadi ketika kita sudah bisa menciptakan positioning itu bahwa brand kita value-nya seperti ini dan orang memang menyukai brand kita karena brand kita memiliki value tersebut gitu ya. Mungkin bayar lebih nggak akan jadi masalah ya nggak sih? Karena saya pun termasuk customer yang kayak gitu ya. Bener, yang penting cepat nggak masalah, bayar lebih nggak masalah kok. Karena saya udah percaya banget nih sama Trira nih. Dan saya mau pakai langsung gelangnya malam ini juga atau aksesorisnya malam ini juga gitu kan. Jadi again, semua harus dijalankan beriringan. Saya rasa seperti itu ya. Sambil kita ngebangun brand image ya kan, menciptakan value tersebut gitu ya, kita juga tetap beriringan sambil mencari logistik yang paling pasnya nih seperti apa sih untuk produk kita, kenali produk kita dan kebutuhannya apa. Kalau kita makanan tentunya produknya makanan maunya yang harusnya yang tercepat gitu ya. Atau kalau frozen food ya pastikan yang bisa frozen handling gitu. Oke, baik. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Berikutnya saya mau bacakan pertanyaan dari Kak Anita Izoku. Bila mau ngirim keluar pulau atau keluar negeri, sebaiknya lewat mana ya? Kantor pos atau lainnya? Nah, Pak Wahyu lagi deh nih, boleh deh nih. Atau Pak Riki juga boleh nanti pengalamannya gimana ya kalau ada orderan keluar pulau. Expertnya Pak Wahyu, oke Pak Wahyu dulu kalau gitu. Gimana nih Pak? Kalau keluar pulau ya tadi seperti yang saya paparkan di materi sebelumnya itu lebih baik cari informasi sedetail mungkin di Google ya. Di Google semisal kita mau nyari kita mau kirim ke luar negeri. Nah, misal cari Paxel itu ada nggak di luar negeri atau Paxel itu melayani domestiknya di mana aja. Nah, itu jangan sampai salah. Jadi teman-teman harus sebelum gandeng ke logistik yang ada di daerahnya, cari target marketnya itu kayak Mas Riki tadi ya. Oh, ternyata marketnya itu banyaknya yang di Jabodetabek. Nah, jangan sampai salah strategi, malah bukan yang di Jabodetabek yang ternyata ini yang paling susah itu kadang-kadang yang di luar Pulau Jawa. Jadi kayak Sulawesi, Kalimantan itu tidak semua ekspedisi ada di sana. Biasanya mereka akan ada pun itu akan hanya di kota-kota besar. Nah, jadi saran saya lebih baik cari informasi detailnya dulu di Google. Gak apa-apa, di Google aja dulu jasa logistik kiriman kemana, itu cek dulu. Nah, kalau udah tahu, coba di kontak customer service-nya. Saran saya seperti itu sih, Mbak Inayu. Oke. Ya, again, riset lagi ya Pak ya, pastikan ya. Betul. Pak Riki, keluar pulau atau keluar negeri? Gimana Bu? Kalau kirim keluar pulau atau keluar negeri, produknya Trira ya, memilih lewat mana sih, kantor pos atau lainnya? Kalau di Trira sendiri kan saya sampaikan tadi, kebetulan kita punya beberapa multi warehouse di luar pulau. Contoh kita ada di Medan, Palembang, Makassar, Balikpapan. Kalau yang di Banjarmasin itu kebetulan drop point karena kebetulan ada kakak di sana, jadi kakak yang handle operasionalnya untuk di sana. Karena kita mau mendekatkan diri nih sekali lagi kepada konsumen. Jadi sebisa mungkin tempat yang belum terjangkau atau jauh kita taruh cabang kita biar konsumen itu semakin dekat gitu. Kalau untuk di luar negeri sendiri itu kebetulan pernah dapat orderan tapi dari marketplace ya. Dari Shopee itu di Taiwan sama di Filipina kemarin itu. Itu kirimnya melalui Shopee-nya sendiri, kita kirim ke Jakarta di Shopee warehouse-nya, Shopee-nya yang kirim ke
luar negeri seperti itu. Oke, oke. Pertumbuhan bisnisnya gimana sih Pak Riki ini sejak menggunakan metode multi warehouse ini ataupun punya perpanjangan tangan di mana-mana ya? Rasanya gimana dari belum melakukan itu sampai sekarang sudah melakukan itu? Jadi ini sedikit sharing ya. Jadi kalau kita bicara marketplace itu kan itu benar-benar tempat untuk orang jualan dan beli kan ya. Pasti kan di situ bejibun nih pembelinya, tapi penjualnya juga bejibun, gitu kan. Jadi kalau kita bicara kompetisi, kompetitor, persaingan, di situ itu ya kalau bilang berdarah-darah Disitulah ya, tempatnya ya. seperti itu kan ya. Kita berusaha menjadi yang terbaik pun ya seperti itu. Cuman karena saya itu juga orangnya itu apa namanya ya, pengen survive. Jadi saya terus mempelajari apa nih yang bisa diolah agar tokonya ini bisa sustainable atau bisa berkembang gitu. Waktu itu penggunaan pertama multi warehouse itu di tahun 2021 gitu. Kebetulan kan sebenarnya Trira itu dulu seperti seller-seller biasa sih, toko biasa. Kemudian salah satu upayanya Trira itu untuk menjaga harga tadi. Trira mencoba untuk naik menjadi brand. Dulu awalnya toko biasa, mulai segala macam perizinan segala macam, pengajuan ke marketplace juga kita bikin Shopee Mall, Tokopedia official, sampai ter-ACC, barulah terbentuk Trira dengan value-nya. Kemudian di tahun 2021 upaya Trira dengan menjangkau customer mengikuti program-program multi warehouse tadi. Dengan membaca data, oh konsumen Trira banyak di sini. Oke, kita suplai produk ini di kota ini. Kalau di kota ini yang rame ini, kita kirim ke sana gitu. Jadi setelah penggunaan multi warehouse, kalau kita berbicara pertumbuhan bisnis, itu sangat tumbuh. Bahkan kalau kita dipresentasikan kalau tidak menggunakan itu bisa di angka 30 sampai 40%-an pertumbuhannya. Oke. Oh itu lumayan banget itu angkanya, Ya, bagus banget ya. karena kan gini, Apa kalau namanya? kita bicara algoritma lagi ya, pencarian ya. Kadang kan konsumen kan juga menfilter kota mereka sendiri kan, karena untuk menghemat ongkos kirim. Jadi meskipun pusatnya Trira ini di Surabaya, tapi di saat difilter sesuai dengan gudang, produk Trira akan tampil. Contoh orang Palembang cari kalung pria, di filternya kota dia, ada produk Trira. Akhirnya dia belinya di Trira melalui gudangnya tadi, seperti itu. Oke, oke. Dan benar ya, untuk konsumen seperti saya ginilah ya yang mencari Ya, ongkir betul. semurah mungkin, tapi maunya yang aman gitu kan, Yang banyak aman, yang maunya ya. cepat juga ya Bu ya. Iya pastinya. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Kak Rofi untuk Pak Riki nih. Barang yang pakai jasa multi warehouse itu kita kirim gepokan, mereka yang packing, atau dari kita sudah packing per item? Apakah ada kuota minimal atau maksimal barang yang diterima multi warehouse? Oke, baik. Untuk produknya sendiri itu kan kita kan beda-beda ya. Maksudnya saya tidak bisa menjudge produknya Bapak dan Ibu kan, karena kan beda-beda. Kebetulan kalau Trira itu kan produknya kan kecil, jadi pengemasannya juga mudah. Cuman setahu pengalaman dari saya, untuk di multi warehouse itu biasanya pengepakannya dari kita itu pengepakan standar aja. Maksudnya kalau kita bicara minuman nih, gini, ya ini aja ditutup gitu seperti ini aja, nggak usah di packing lagi seperti kita kasih lakban, kita kasih bubble wrap atau dibungkus lagi, nggak usah. Per produk ini tapi dikasih barcode label biasanya. Nanti kita kirim nih ke gudang-gudangnya. Nanti untuk pengemasannya lagi, biasanya pihak-pihak platform multi warehouse-nya mereka punya standar packing sendiri-sendiri. Entah itu produknya nanti dikardusin atau dikasih amplop yang lebih tebal. Biasanya mereka juga ngasih watermark brandnya masing-masing sih, karena kan kita menggunakan jasanya mereka seperti itu. Oke, Untuk tapi at least dari kitanya sebagai seller udah nge-wrap ya. Iya. Jadi kita cuma ngirim produk sudah dalam kemasan yang aman tanpa perlu di packing ya. Kemudian kita kasih barcode label, udah kita bisa distribusikan ke multi warehouse-nya. Nanti mereka yang kasih tambahan packing sesuai standarisasi mereka.
seperti itu. Oke. Baik, terima kasih jawabannya. Berikutnya, sekaligus nih karena waktu kita terbatas nih yang terakhir ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini lebih ke pernyataan nih. Ada dari Kak siapa, saya nggak tahu. Ini ada yang masih pakai nama Pak Budi soalnya. Subsidi ongkir merupakan salah satu strategi promo nih, Paxel ngasih membership. Mantap katanya. Of course, mantap dong ya. Jadi sekedar informasi juga nih, saya boleh bantu jelaskan sedikit. Benar, kami punya satu program membership yang kami sebut dengan Paxelin Club, yang mana kebetulan banget weekend ini akan dibuka lagi pendaftaran membership-nya versi yang baru, versi Paxelin Club kedua. Yang pertama sudah diluncurkan setahun lalu dari 2022 dan membership-nya akan mulai berakhir di akhir bulan ini ya, di tanggal 31 Januari secara paralel gitu. Jadi pastikan Anda semua seller-seller di sini juga boleh dilirik-lirik dulu program Paxelin Club-nya, tapi tentunya sebelum melirik itu semua, pastikan juga Anda telah mendownload Paxel ya. Pak Riki juga nih, jangan lupa nanti sebagai seller aksesoris ya, bisa mencoba berbagai macam layanan Paxel, ada same day, next day, bahkan ada Paxel amplop juga yang cocok banget untuk penjual aksesoris seperti Pak Riki gitu ya. Dengan SLA yang juga atau waktu pengiriman yang variatif juga gitu. Jadi rekan-rekan seller di sini semua bisa pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan value, again ya, value dari produk teman-teman semua gitu ya. Dan Paxel ada berbagai macam pilihannya. Pastikan juga ketika nanti mendownload Paxel, masukkan juga kode referral berupa BBB X Paxel. Nanti dari rekan-rekan tim BBB nanti bisa menjelaskan lebih detail mengenai kode referral ini. Untuk bisa kami track juga ya bahwa Anda adalah anggota komunitas dari BBB, dan siapa tahu nanti kita kasih kejutan-kejutan lainnya juga ya ketika kita sudah tahu bahwa Anda datang dari BBB pastinya. Pak Reska, ada yang mau disampaikan nih sebagai kalimat closingnya nih? Kayaknya semua udah clear deh tentang Paxel, Iya, ini tinggal kita tunggu aja kayaknya ya. udah padat banget. Cuma mungkin tadi sedikit tambahan seperti yang Inayu bilang, yang penting networking gitu ya. Jadi em, eh, tren itu kan berubahnya sangat cepat banget. Jadi penting buat kita saling berada di dalam satu komunitas sehingga akhirnya perubahan-perubahan yang terjadi itu kita terupdate, nggak ketinggalan. Seperti kayak misalnya contoh, udah mulai banyak nih orang-orang ngomongin mengenai social commerce nih di TikTok gitu loh ya, bahwa atau misalnya contoh lagi bahwa kalau misalnya kita bikin konten image itu udah mulai tidak optimal resultnya dibandingkan konten short form videos atau video dalam durasi pendek seperti 15-30 detik. Jadi buat saya akan sangat bermanfaat kalau teman-teman berada di dalam beberapa komunitas malah, sehingga akhirnya informasinya itu lebih kaya lagi. Dan jangan takut untuk bertanya, begitu juga untuk mitra-mitra bisnisnya. Jadi kalau misalnya memang ada kebutuhan nih, kok kayaknya saya mempunyai kebutuhan untuk pengiriman, tapi saya nggak tahu solusinya nih, saya nggak tahu solusinya nih ada nggak ya dimiliki, nggak apa-apa, kontak aja mitra atau kontak person dari pengirimannya dan bertanya bahwa saya nih sebenarnya kebutuhannya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira kamu bisa membantu nggak sih gitu? Dan kami di Paxel sangat sering tuh ketemu sama mitra-mitra seperti itu yang datang dengan masalah. Dia cerita bahwa ini kebutuhannya dia, dan kami akhirnya menciptakan sebuah layanan yang customize untuk mitra kami tersebut. Jadi masuk ke dalam komunitas, tahu tren terakhir, dan ya jangan takut untuk, jangan sungkan untuk bertanya kepada mitra logistiknya lah. Mungkin itu aja Mbak Inayu dari saya. Terima kasih banyak. Oke, dan bicara soal komunitas, Paxel juga punya komunitas ya bernama Rumpi. Nanti dari tim admin boleh nanti dikasih linknya di kolom chat untuk langsung join di grup komunitas ini biar tahu update-update terkini seputar dunia perlogistikan maupun dunia UKM ini. Dari Pak Wahyu atau Pak Riki ada kata-kata closing nih sebelum kita tutup webinar kita kali ini? Saya lihat Pak Budi udah on cam juga. Pak Budi monggo loh kalau misalkan mau ada kata-kata pamungkasnya nih. Pak Wahyu dulu mungkin ya. Oke, kalau dari saya sama seperti yang Reska ya, Pak Reska tadi ya. Jadi buat teman-teman UKM itu jangan jadi follower atau mengikuti dengan budaya yang belum tentu benar. Jadi kalau budayanya
mau ngirim dengan ongkos kirim murah harus pakai travel atau bus, itu jangan diikutin. Nah, saya ngingetin. Ya tadi balik lagi, yang penting aman, tenang, di hati tenang saat pengiriman. Terus sebelum melangkah itu lakukan riset. Jadi lakukan minimal tanya ke Mbak Google. Katanya orang-orang UKM itu kan tanya Mbak Google. Tanya dulu, semisal mau ngirim ke Kalimantan, terutama di kecamatan mana. Ya, saran saya kalau kalau mau pengiriman melakukan jasa logistik yang saat ini paling ini ya umum itu tanyanya itu langsung lebih fokus ke kecamatan sama kode pos itu lebih lebih jelas dan detail. Jadi kalau cuma Kalimantan Utara gitu itu nggak akan ketemu ongkos kirim yang detail. Jadi lebih ke kecamatannya apa itu. Jadi lakukan riset sebelum melangkah. Ya, terus benar tadi tanyakan ke tim CS-nya minimal dengan di sosial media itu yang nanti pasti akan direspon. Itu aja sih dari saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Riki, gimana? Mungkin Pak Budi dulu, Bu Inayu nggak apa-apa. Oke, Pak Budi. Ayo Pak, on cam lagi Pak. Oh oke, beliau sempat keluar nih, kayak baru masuk lagi nih Pak Budi nih. Pak Budi, monggo Pak. Pas banget masuk lagi, langsung aja kita closing. Kalimat pamungkasnya apa nih dari Pak Budi nih? Ya, mungkin singkat aja Mbak Inayu ya, bahwa ya seperti semua pengusaha sebenarnya ya, teman-teman UKM itu juga wajib ya, wajib itu harus belajar terus, harus belajar terus apapun ilmunya diperlukan. Dan hari ini dari tim PBB sudah menyampaikan yang berkaitan dengan logistik ya, dan kita akan terus juga bekerjasama dengan Paxel untuk ilmu-ilmu yang lain ya. Insya Allah beberapa minggu lagi kita akan menyampaikan ilmu tentang packaging, ya itu menarik ya. Saya harapkan juga para peserta juga ikut lagi. Jadi sekali lagi 7 Februari ya Pak ya. Ya, jangan merasa sudah pintar ya, karena seperti tadi Pak Rizka sampaikan bahwa dunia ini berubah dengan sangat cepat ya. Kalau kita nggak belajar terus kita akan ketinggalan. Itu aja Mbak Inayu, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Pak Riki gimana? Kalau dari saya sih cukup sih, insya Allah tadi apa yang disaringkan semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Pokoknya ya itu benar kata Pak Wahyu juga tadi. Yang penting kita selalu sama Pak Reska tadi, yang penting kita itu selalu bisa update. Karena kalau kita bicara dunia digital ini cepat banget berubahnya. Jadi kita telat selangkah aja bisa ketinggalan jauh. Jadi untuk bisa selalu bisa dapat informasi hal-hal baru, yaitu kita bisa masuk di komunitas-komunitas yang memang masih satu frekuensi dengan kita dan bisnis kita. Seperti itu sih. Oke, baik. Paralel jangan lupa tetap menjaga value dari brand kita juga ya pastinya ya, sambil kita tetap gaul ke kanan ke kiri ya, biar update dengan segala hal yang terjadi di luar sana. Oke, baik. Jangan lupa untuk rekan-rekan semua yang hadir untuk isi form absen dan juga form surveinya ya, untuk kritik dan saran bagi kami juga. Akhir kata saya Inayu mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di webinar berikutnya tanggal 7 Februari. Nantikan informasinya, detailnya, bagaimana cara registrasinya melalui sosial media Paxel @paxel.co dan juga channel-channel komunikasinya BBB semuanya ya. Pastikan Anda update terus. Baik, kalau gitu saya tutup acara webinar kita kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizka, Pak Inayu.